أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعل للمؤمنين حج بيتك البيت الحرام وفي الشهر الحرام وفي مسجد الحرام بين الركن والمقام وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita menundukkan diri kita menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita untuk tunduk dan sujud di yaumil barakah, yaumil Jum'ah, dan di awal dari bulan Zulhijjah, bulan yang utama, bulan yang mulia. Hari ini hujaj, para jamaah haji tengah berkumpul di kota suci Makkah Al-Mukarramah, menantikan waktu untuk perjalanan menuju Arafah. Sebuah keagungan Allah hamparkan di muka bumi
untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keagungan Islam, di mana seluruh hujjaj itu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lakal labbaik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Imran ayat 97 berfirman, inna awala baiti wudi'a lin-nas lalazi bibarakata mubaraka wa huda lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamun Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah yang paling tua yang kami letakkan bagi manusia di lembah Bakkah yang penuh keberkahan, petunjuk bagi alam semesta. Padanya ada ayat-ayat yang sangat jelas, maqam Ibrahim, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya dia berada dalam keadaan aman. Dan Allah mewajibkan bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam semesta. Tentu di hati kita semua ada harapan dan keinginan agar mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ini. Ibadah yang merupakan rukun Islam kelima, tapi sekaligus bahwa padanya ada nilai-nilai yang sangat agung, nilai-nilai yang sangat mulia. Dalam satu hadis yang sangat umum tentang hubul watan minal iman, salah seorang ulama akhlak menjelaskan bahwa ketika hadis itu mengatakan sesungguhnya mencintai negeri itu adalah bagian dari keimanan, maka ulama itu mengatakan bahwa negeri yang dimaksud itu adalah negeri kaum muslimin, Al-Makkah wal Madinah, yang sekiranya hati seseorang itu tertambat kepadanya, menunjukkan bahwa di hatinya ada terukir keimanan. Ini satu pandangan yang menarik, bahwa haji selain daripada sekedar sebuah kewajiban, ada sebuah nilai-nilai yang sangat luar biasa, ada fadilah-fadilah yang utama. Wa fi sahih an Abi Abdullah faqala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqihi Arabi faqala ya Rasulullah inni kharajtu uridul hajj fafatani wa ana rajulun mailun famarani an asna fi mali ma ablagha bihi mathal ajrul hajj. Qala faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzur ila Abil Qubais falau ana Aba Qubais laka zahabata hamra anfaqtahu fi sabilillah ma balaghat ma yablughul hajj. Thumma qala innal hajja idza akhadha fi jihazi lam yarfa'u shay'an wa la yada'uhu illa kataba lahu ashra hasanat wa maha anhu ashra sayyi'at wa rafa'a lahu ashra darajat fa idza raqaba ba'ira lam yarfa' khaffan wa lam yada'uhu illa kataba Allahu mislu dhalik fa idza tawafa bil bait kharaja min dhunubihi fa idza sa'a baina Safa wal Marwa kharaja min dhunubihi fa idza waqafa bi Arafat kharaja min dhunubihi fa idza ramal jamar kharaja min dhunubihi. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika ada seorang Arab Badui datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku hendak menunaikan ibadah haji. Tapi kemudian aku mengurungkan untuk menunaikan ibadah haji tersebut karena satu hal. Dan apakah kemudian kalau aku menginfakkan hartaku yang dapat kemudian menggantikan pahala haji?" Rasulullah SAW mengatakan,
menghadap kepada orang Arab itu dan berkata, lihatlah Abul Qubais, lihatlah bukit Qubais itu. Sekiranya Abu Qubais itu atau bukit Qubais itu adalah emas yang merah dan engkau infakkan di jalan Allah, maka ganjarannya tidak sebanding dengan ganjaran bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Sekiranya orang itu menunaikan ibadah haji, maka ketika dia berangkat untuk menunaikan ibadah haji, Allah menetapkan 10 kebaikan dan menghapuskan darinya 10 kejelekan. Sekiranya dia dan Allah mengangkat derajatnya menjadi 10 kali lipat. Sekiranya dia menunggangi kendaraan dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka Allah tetapkan baginya keadaan atau pahala yang semisal. Sekiranya dia bertawaf mengelilingi Ka'bah, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Sekiranya dia sa'i di antara Safa dan Marwah, Allah hapuskan lagi seluruh dosa-dosanya. Sekiranya dia wukuf di Arafah, maka Allah hilangkan dari seluruh dosa-dosanya. Sekiranya dia melempar jumrat, maka Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Betapa luar biasa dan agung ibadah haji ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata bahwa al-hajju wal umrah yanfiyan al-faqr kama yanfiyal kiril khabathul hadith. Wa qala hujjatul afdal atqur raqabah, qala hujjatul afdal fasintain hujjatul afdal, falam azal aziyad wa yaqulu hujjatul afdal hatta balagat salasina raqabah, wa qala hujjatul afdal. Ada seorang sahabat kemudian datang pada Rasulullah dan Rasulullah berkata kepadanya, umrah dan haji itu menghapuskan kefakiran seperti api yang membakar kemudian besi-besi itu, melumatkan besi-besi itu. Dan sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah membebaskan seorang budak lebih utama dari haji? Rasulullah mengatakan bahkan lebih utama. Apakah 2 orang budak lebih utama dari haji? Rasulullah mengatakan haji lebih utama. Bahkan sampai kemudian 30 budak, Rasulullah mengatakan bahwa haji lebih utama. Tentu saat ini bagi kita untuk dapat menunaikan ibadah haji bukan persoalan sekedar memiliki uang, tapi bahwa menantikan antrian yang cukup panjang, tetapi meniatkan dalam hati kita untuk dapat menunaikan ibadah haji, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan rezeki haji menjadi satu hal yang penting dalam diri kita. Usaha kita yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai saat ini ketika harta kita sudah mencukupi dan kita memiliki kemampuan dan kita belum mendaftarkan diri kita untuk menunaikan ibadah haji, maka ini tentu menjadi persoalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berangkat atau tidak, itu bukan urusan kita, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahwa sebagaimana Rasulullah SAW berkata bahwa likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap manusia dihitung berdasarkan niat yang ada pada diri mereka. Apakah kita sudah melekatkan niat itu pada diri kita? Dan mudah-mudahan bahwa Allah menganugerahkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji bagi kita semua. Bahwa hakikat haji itu ada 3 hal. Yang pertama, bahwa di dalam haji itu ada penghambaan. Seorang datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui atas seluruh dosa dan kesalahannya. Dia memakai apa yang diperintahkan Allah dengan pakaian ihram yang bukan merupakan pakaian yang menarik. Pakaian hanya kemudian terdiri dari 2 kain yang dililitkan, kain yang polos dan tidak memiliki warna atau lukisan apapun. Seakan-akan bahwa dia tengah datang di hadapan Allah dengan keadaan dirinya yang sesungguhnya. Dia melepaskan segala hal yang selama ini dia membuka kepalanya sebagai gambaran dari menghilangkan kesombongan yang ada pada dirinya. Tidak ada beda di antara seorang pejabat dengan orang yang paling rendah dalam menunaikan ibadah haji. Mereka semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
taala. Sedikit saja kesombongan yang ada di hati kita ketika kita menunaikan ibadah haji, maka itu akan membatalkan seluruh haji kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa wa ma fi qalbi khardalan minal kibir la yadkhulul jannah. Barang siapa yang di hati mereka ada sedikit saja kesombongan, maka sungguh kata Rasulullah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Ibadah haji adalah ibadah ketundukan, akal ditanggalkan, tapi betul-betul kita mengikuti apa yang Allah inginkan. Kita melepaskan pakaian kita, kita menghalangi diri kita, mengharamkan wewangian, mengharamkan hal-hal yang diharamkan ketika memakai pakaian ihram. Kita mengelilingi tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i, kemudian ruku, kemudian wukuf di Arafah, kemudian di Musdalifah, dan kemudian melempar jamral aqabah. Demikianlah peristiwa yang dilakukan dalam ibadah haji. Pada hakikatnya haji menjadikan kita sebagai seorang hamba. Yang ada pada saat itu adalah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahid wal masyhud, di dalam Al-Qur'an disebutkan antara hamba yang disaksikan dengan Allah yang menyaksikan. Ketika menunaikan ibadah haji, tidak ada batas antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa haji itu terkait dengan Ibrahim alaihissalam, nabi yang menjadi pusat dari seluruh agama-agama yang ada. Dirinya adalah hamba yang pertama yang memanggil semua orang untuk dapat menunaikan ibadah haji, sehingga di dalam Al-Qur'an wa azina fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Allah menjanjikan kepada Nabi Allah Ibrahim, dan kami izinkan bagi manusia itu untuk menunaikan ibadah haji, yang mereka akan datang kepadamu dari seluruh tempat-tempat yang jauh, dari sudut-sudut negeri. Dan kita menyaksikan bahwa satu keagungan betapa kemudian panggilan Nabi Allah Ibrahim ribuan tahun yang lalu sekarang dijawab begitu luar biasa. Apa yang menjadikan Nabi Ibrahim mulia? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi menyebutkan, ada maqamun Ibrahim yang setiap kali kita setelah tawaf kita diharuskan untuk sholat di belakangnya. Maqam berarti kedudukan, bukan berarti kuburan. Di situ ada kemudian telapak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seakan menjadi simbol bahwa kehidupan kita hendaklah mengikuti Nabi Allah Ibrahim. Para hujat jalan kembali ke negeri-negeri mereka sebagai Ibrahim yang baru. Apa kemuliaannya? Al-Quran mengatakan wa takhadzallahu Ibrahim khalila, dan kami jadikan Ibrahim itu sebagai orang yang sangat dekat dengan kami. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, limaza Ibrahim takhadzallahu khalila, kenapa Ibrahim itu dijadikan khalil, dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sahabat yang sangat dekat? Rasulullah mengatakan ada tiga hal, salah satu khisal, ada tiga hal yang menyebabkan Ibrahim sampai pada kedudukan yang seperti itu. Yang pertama, bahwa Ibrahim tidak pernah musyrik sepanjang hidupnya. Yang kedua, bahwa Nabi Allah Ibrahim tidak pernah melewatkan malam kecuali padanya ada ibadah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, Nabi Allah Ibrahim tidak pernah makan kecuali bersama hamba-hamba yang fakir. Ini satu kemuliaan yang sangat agung. Seorang yang hendak menunaikan ibadah haji, maka dia haruslah kemudian melihat peristiwa atau sirah Ibrahimiyah ini. Hendaklah dia kembali sebagai hamba-hamba yang baru, kembali dengan tauhid, kembali dengan kedudukan sebagai hamba Allah yang sejati. Tidak lagi ada yang dikhawatirkan dalam kehidupan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi dia mengadukan seluruh persoalannya dalam kehidupan ini, mengeluhkan seluruh derita yang dia lewati dalam kehidupan ini, kecuali semata di hadapan Allah. Malam-malam dia hiasi dengan ibadah, dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa hendaknya jamaah haji kembali dengan sikap sosial yang baru. Dia peduli terhadap orang-orang yang miskin yang sekitarnya. Ada orang-orang yang terampas kebahagiaannya. Ada orang-orang yang mengumpulkan kemudian kehidupan ini dengan hanya sedikit lembaran uang. Dia menutupi kehidupan keluarganya dengan derita dan keringat, mengorbankan kemudian jiwa raganya hanya untuk membuat istri dan anak-anaknya bahagia.
Sementara ada yang lain yang hidupnya bergelimang kekayaan yang luar biasa. Maka inilah yang dicerca oleh Islam, adalah kehidupan yang kemudian terjadi jurang sosial di antara keduanya. Ini yang kemudian harus diingatkan kepada haji, bahwa ada kepedulian sosial, dan hendaknya jamaah haji itu kembali dalam keadaan yang seperti itu. Yang ketiga, bahwa apa makna yang kita dapat dari hakikatul hajj ini, yaitu tauhidul ummah, kesatuan umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi umat manusia ini, yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bahwa demonstrasi yang luar biasa, seluruh manusia kumpul ketika menunaikan ibadah haji dengan beragam warna kulit, beragam suku bangsa, beragam bahasa, tapi mereka menuju jalan yang sama, menyambut panggilan Allah dengan panggilan yang sama, panggilan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, pada mereka ada perbedaan. Perbedaan adalah hal yang alamiah. Al-Quran tidak mencerca perbedaan, karena istilah perbedaan di dalam Al-Quran adalah ikhtilaf. Ikhtilaf itu adalah sesuatu yang alamiah yang terjadi. Beragam hal yang berbeda itu hal alamiah yang menyebabkan kemudian kehidupan ini menjadi indah. Yang dilarang oleh Al-Quran adalah iftiraq, perpecahan, yaitu bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan terpecah belah. Kita mungkin berbeda pandangan, kita mungkin berbeda bahasa dan suku bangsa, tapi kita adalah umat yang sama, umat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua adalah ahlul kiblah. Ini hakikat ketunggalan, hakikat tauhid yang seharusnya dibawa oleh para jamaah haji ketika kembali ke kampung halaman mereka. Mereka menyerukan persatuan umat, mereka menjaga kemudian mengislahkan di antara umat yang bertikai satu dengan yang lain, menebarkan kasih sayang, menebarkan cinta kasih di antara sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita rezeki haji yang luar biasa. Bagi Anda yang barangkali sudah pernah menunaikan ibadah haji, maka janganlah menunaikan ibadah haji dengan ego kita, karena kesenangan spiritual yang mungkin kita ingin dapatkan. Karena ingatlah, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rajulun yahajju an akhar lahu minal ajri wa thawabi syai' faqala lillazi yuhajju an rajul adr wa thawabu asyar hujaj wa yaghfiru lahu wa li abihi wa li ummihi wa li ibnihi wa li bintihi wa li akhihi wa li ukhtihi wa li ammihi wa li ammatihi wa li khalihi wa li khalatihi innallaha wasi'un karim. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa ganjaran bagi orang yang menghajikan orang lain?" Mungkin di antara kita ada yang tidak mampu, tapi kita ada kelebihan dan kita sudah menunaikan ibadah haji. Tidak salahnya kita mendaftarkan saudara-saudara kita, pembantu rumah tangga kita, untuk dapat menunaikan ibadah haji. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghajikan saudaranya, maka sesungguhnya ganjarannya itu seperti 10 orang yang menunaikan ibadah haji. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah ampuni dosa ibu dan ayahnya, Allah ampuni dosa anak laki-laki dan anak perempuannya, Allah ampuni dosa paman dari sebelah perempuan yang laki-laki dan dari sebelah kemudian ibunya dari yang laki-laki dan perempuan, Allah ampuni dosa paman dari sebelah ayahnya yang laki-laki dan perempuan. Dan sesungguhnya Allah maha luas dan maha pemurah. Ini ganjaran yang luar biasa. Seandainya kita mampu dan memiliki kemampuan, tidak salahnya kita menghajikan saudara-saudara kita yang tidak memiliki kemampuan. Jangan kemudian kita beribadah dengan ego, karena Allah menginginkan kita hanya beribadah dengan ketulusan hati kita. Barakallahu li wa lakum wa naf'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina Abil Qasim Muhammad
وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين المنتجبين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم وعلى خلفاء الراشدين وأصحابه المنتجبين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, marilah kita tengadahkan tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan agung dan mulia ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, inilah kami yang datang ke haribaanmu. Tambahkan pada kami kelezatan dalam ibadah kepadamu. Kuatkan keimanan dan ketakwaan kami. Luaskan rezeki kami. Mudahkan kehidupan kami. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah rezeki haji pada kami ya Allah pada tahun-tahun ini dan tahun dari sisa usia kami. Allahumma ya Allah, kami mengharapkan untuk dapat menunaikan ibadah haji, dan Kau zat yang maha kuasa dan memperlakukan segala sesuatu. Mudahkanlah jalan kami untuk berziarah ke kubur suci Nabi-Mu, untuk melaksanakan seluruh ketaatan kepadamu di Madinah dan Makkah, di Padang Arafah, untuk memohon dengan doa ketulusan hati kami ya Allah, berkumpul dengan umat-Mu yang lain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, tetapkan itu dalam kehidupan kami ya Allah. Tetapkan haji kami sebagai haji yang mabrur, dosa yang dimaafkan, kesalahan yang diampuni. Allahumma ya Allah, tetapkan juga rezeki haji bagi pasangan kami, bagi anak dan keturunan kami. Allahumma ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah haji pada saat ini, berilah kekuatan bagi mereka ya Allah untuk melaksanakan seluruh manasik haji yang Kau perintahkan kepada mereka ya Allah. Jadikan mereka haji yang mabrur, dosa yang dimaafkan, kesalahan yang Kau ampuni. Allahumma ya Allah, kami merindukan ya Allah untuk dapat berkumpul dengan jamaah haji di Padang Arafah ya Allah. Engkaulah yang maha menetapkan segala sesuatu. Allahumma ya Allah, mudahkanlah kehidupan kami. Di antara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah. Di antara kami ada yang kesulitan, lapangkanlah. Di antara kami ada yang kesempitan rezeki, luaskanlah ya Allah. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan dan kekeliruan kami ya Allah. Mudahkan kami untuk berbuat kebaikan dan beribadah kepadamu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Tinggikan derajat kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, muliakan mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang penuh ketentraman. Jadikan pasangan kami pasangan yang salehah. Anak-anak kami ya Allah, lindungi mereka dari beragam ancaman keburukan ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang baik dan soleh, yang memandang mereka di ujung usia kami adalah kebahagiaan. Allahumma ya Allah, tanamkan di hati anak-anak kami kecintaan padamu, pada Nabi-Mu, pada kitab suci Al-Quran, dan pada kami kedua orang tua mereka ya Allah. Jadikan mereka, ingatan mereka selalu untuk mendoakan kami dan doa-doa mereka ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrallahi akbar. Aqimis shalah.